Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Melisa dari kelas TA1 2018, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka kerja tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah upaya untuk mencari cara terbaik dalam menjalankan perusahaan. Cara yang dimaksud harus memuat kebijakan dan peraturan yang dapat digunakan untuk mengontrol manajemen. Untuk membuat framework atau kerangka kerja tata kelola perusahaan, kita harus mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Berikutnya adalah responsibility atau pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perusahaan dan prinsip korporasi yang sehat. Lalu, independensi atau kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terakhir adalah fairness atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan perusahaan, serta prinsip korporasi yang sehat. Setelah meninjau prinsip-prinsip tata kelola tadi, berikut adalah contoh framework atau kerangka kerja tata kelola perusahaan. Di sini ada struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur. Kemudian ada proses tata kelola, antara lain pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan sama kepada seluruh pemegang saham, pemenuhan hak pemangku kepentingan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Lalu ada hasil tata kelola, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara transparan dan efisien, mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah, demikian penjelasan materi kerangka kerja tata kelola perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.